Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berkumpul bersama di lapangan terbuka, di suasana begitu ramai. Kita mengadakan kajian fikih keluarga Kehidupan yang berjudul Kehidupan Suami Istri, disampaikan oleh pemateri kita nanti. Untuk mengawali acara kita, mari kita bersama-sama melafaz basmalah sebagai pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita dengar dari pemateri kita, saudara kita Ustaz Iskak. Kepada Ustaz Iskak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata man huwa khairan maqaman wa ahsanun nadiyah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin kama sadiqa wa'di wa kana rasulan nabiyyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yuhsinuna islamahum wa lam taf'alu syai'an fariyah, amma ba'd. Alhamdulillah, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Al-ayah. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, rekan-rekan yang mudah-mudahan masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang suasananya berbeda ya. Biasanya kita di dalam ruangan, meskipun ini agak rebutan ini dengan suara sebelah, agak sedikit terganggu, tapi biarlah, nggak apa-apa, karena memang resiko kita ada di ruangan, di luar ruangan, yaitu sambil tadabur alam. Terkadang kita sesekali mengenal dengan alam untuk kemudian menyatu dengan alam, menikmati betapa agungnya Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan laut, menciptakan ombak, menciptakan apapun yang kemudian tidak kita ketahui di laut sana. Itu adalah semuanya keagungan Allah. Karena tidak mungkin kalau tidak diciptakan, ada ikan di dalamnya bisa hidup. Maka saat kemudian kita bertadabur alam, lalu kita memahami bagaimana kekuasaan dan kebesaran Allah menciptakan semuanya itu, maka kita sebagai muslim yang insya Allah masih mengharap ridha dari Allah, mencari ilmu dan datang ke majelis ilmu, itu ikan yang ada di laut mendoakan, Masya Allah, mendoakan bagi para pencari ilmu. Maka kita dengar nih bisik-bisik dekat sebelah sana ada ikan, ya.
Maka ikan di laut pun sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa merahmati orang yang mencari ilmu. Maka kajian kita itu sebetulnya menyambung daripada malam minggu yang lalu, ya, yaitu kehidupan, bagaimana kehidupan suami dan istri di dalam rumah tangga. Sekali lagi ana berpesan, kajian ini bukan menjadikan istri antum itu sempurna. Kajian ini bukan menjadikan lalu kemudian apa yang antum pahami malam ini pulang kepengen saklek langsung kemudian istri itu harusnya seperti ini. Enggak. Tetapi antum harus pahami, karena antum yang belajar, kita yang belajar, maka kita yang memposisikan untuk menjadi seperti apa yang ada di dalam kitab ini, ya, seperti apa yang di dalam kitab ini. Kalau kemudian antum pulang lalu nuntut apa yang kemudian dimintai dalam kitab ini, antum stres lah, ya, karena antum kan istrinya tidak ngaji kitab ini, kan begitu, ya. Maka qawamun nisa, antum sebagai qawam daripada istri antum, maka antum dulu yang menunjukkan contohnya, karena keluarga itu mau dibawa kemana tergantung daripada laki-laki. Mau dibawa ke surga, insya Allah sampai ke surga. Mau dibawa ke neraka, insya Allah lebih gampang nyampainya ke neraka daripada ke surga, ya kan? Mau dibawa keliling dulu kemana-mana bisa, karena kita yang sebagai qawamun nisa, gitu ya. Sampai halaman 243, ya. Mas Andi baca dulu, Mas Andi. Bismillah. Sungguh aku suka berhias untuk istriku sebagaimana ia berhias untukku. Aku pun suka meminta agar ia memenuhi hakku yang wajib ia tunaikan untukku, dan ia pun minta dipenuhi haknya yang wajib aku tunaikan untuknya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, dan para wanita yang mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Surat Al-Baqarah ayat 228. Ibnu Abbas juga bertutur, lahunna min husnis subati wal usrati mislul ladzi alaihinna min al-wata'ati fima aujabahu alaihinna azwajihinna. Para istri berhak atas persahabatan dan pergaulan yang baik dari suami mereka, sebagaimana mereka wajib taat kepada suaminya dalam hal yang memang diwajibkan atas mereka terhadap suami mereka. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan pergaulan yang Ehonya didikitin lagi. suami istri. Ehonya didikitin. Allah Subhanahu wa taala Cikitin lagi, kurangin. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara baik. Quran surat An-Nisa ayat 19. Terus Fa imsakum bi ma'ruf, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Al-usyurah, pergaulan maknanya adalah al-mutakhalah wa al-mumajazah, berinteraksi dan bercampur dengan penuh keakraban dan kedekatan. Asyarahu muasyarah, bergaul dengannya secara akrab. Dan asyarah al-qawam wa ihi atasyaru, suatu kaum saling bergaul di antara mereka secara akrab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para suami bersahabat secara baik dengan istri-istri mereka jika mereka telah membangun ikatan suami istri, supaya pergaulan dan persahabatan mereka satu sama lain berlangsung sempurna. Persahabatan semacam ini akan lebih menenteramkan jiwa dan membahagiakan hidup. Pergaulan suami terhadap istri itu merupakan tambahan atas kewajiban memenuhi hak-hak istri berupa mahar dan nafkah, yakni hendaknya suami tidak bermuka masam di hadapan istrinya tanpa ada kesalahan dari istri. Hendaknya suami senantiasa berlemah lembut dalam bertutur kata, tidak bersikap keras dan kasar, serta tidak menampakkan kecenderungan kepada wanita lain. Cukup. Kita lanjutkan di bab terkait dengan kehidupan suami istri, ya. Terkait dengan kehidupan suami istri,
Ani minta maju lagi biar enggak terlalu pakai mic-nya. Bunyinya enggak enak. Ya, jadi kehidupan suami istri, maka Allah Subhanahu wa taala waqad wasiyallahu taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kemudian berwasiat, ya, bihusnil ashri baina zaujaini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan wasiat kepada kita tentang apa? Tentang pergaulan yang baik di antara keduanya. Siapa keduanya? Suami dan istri, gitu ya. Suami dan istri. Jadi di antara keduanya harus bergaul dengan baik. Pergaulannya dengan baik. Coba nanti dicermati baik-baik ya. Karena ini yang dituntut itu banyak suami, bukan istri rupanya. Ya. Yang dituntut banyak suami, bukan istri. Kenapa? Karena suami qawam nisa. Karena suami pemimpin, maka kemudian yang lebih banyak dituntut itu suami. Surga dan neraka itu tergantung suami. Istri itu tidak perlu banyak-banyak amalannya. Cukup patuh kepada suami, terus yang wajib-wajib dari Allah, insya Allah surga, Pak. Ya. Insya Allah surga. Meskipun suaminya tidak sholat, itu ya. Meskipun suaminya katakan maksiat, tapi kalau istri itu patuh, bisa masuk surga. Kebayang? Tapi maksiatnya istri, kita yang nanggung. Maksiatnya kita dari tanggung sama istri. Ingat tak? Kenapa? Karena maksiatnya istri pasti kemudian ada yang kemudian harus dididik daripada suami. Siapa yang punya kewajiban mendidik? Orang tuanya tidak wajib lagi kemudian mendidik. Siapa? Suaminya. Itu. Maka tuntutannya banyak sekali untuk suami. Ya. Untuk suami. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut, ma'ruf, baik. Nah, ya. Itu Allah, perintah Allah. Mereka yang dimaksud adalah istri-istri. Kalau lebih dari satu, istri-istri kita. Nah, kalau antum istrinya lebih dari dua, maka mereka, dia hum, pakainya mereka. Gitu. Karena kemungkinan kita bergaul itu hanya dengan satu istri baik, tapi dengan yang satu atau yang lainnya tidak baik. Bisa mungkin. Itu. Maka di sini Allah meminta untuk mereka. Jadi mereka itu lebih daripada satu. Bukan ditunjuk untuk satu istri saja kita berbuat baik. Kalau antum lebih dari satu, maka kesemuanya harus baik, adil. Memang betul syarat untuk nikah 2, 3, 4 itu bukan syarat adil itu. Adil itu adalah perbuatan kalau sudah lebih dari satu. Gitu. Karena orang itu tidak bisa adil kalau belum lebih dari satu. Nah, maka diujinya lebih dari satu, baru bisa ditentukan keadilan itu seperti apa. Itu ya. Itu kalau 2, kalau 3, kalau 4, itu ya. Kalau 1 ya cukuplah. Tapi antum harus adil akan apa? Akan haknya. Ya, akan haknya. Itu. Satu aja kita kadang-kadang tidak adil dengan apa? Dengan haknya. Hak siapa? Hak istri, yaitu kewajiban kita. Baik kebutuhan nafkah lahiriah atau nafkah batiniah, nafkah ruhiyah. Ingat, ada nafkah ruhiyah juga yang harus kita berikan kepada istri. Apa? Berupa agama. Ajari istri itu dengan agama. Jangan kita asik cari ilmu, istri tidak kemudian cari ilmu. Hati-hati, susah kita akan benarkan seperti itu kalau nggak cari ilmu, Pak. Ya. Kenapa istri itu butuh ilmu? Karena kalau kita lagi tersesat, istri itu bisa mengingatkan. Itu ya. Kalau kita lagi futur, maka istri akan mengingatkan. Karena orang yang paling dekat mengingatkan kita adalah istri kita. Itu, istri kita. Itu ya. Maka kemudian Allah berfirman kembali di dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Fa imsakum bima'ruf. Nah, setelah itu boleh kamu rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf. Ya, kalau kemudian sudah berpisah, kita boleh berujuk lagi dengan cara yang ma'ruf. Kalau habis, ya katakan berpisah, gitu ya. Dengan cara yang ma'ruf, tidak boleh dengan cara yang tidak ma'ruf.
Maka di dalam kitab ini dikatakan al-asyar, yaitu pergaulan. Nah, kalau di dalam kitabnya itu wal usyiru itu artinya pergaulan. Itu maknanya adalah al-mukhato'ah, ya. Wa al-mumazzajah, yaitu artinya itu berinteraksi dan bercampur penuh dengan keakraban, kemesraan. Jadi wajibnya suami itu harus berinteraksi dengan cara yang mesra, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf yang terbaik untuk istri kita adalah dengan mesra. Kita sama orang lain, istri orang lain ma'ruf, mesra, ngomong pakai halus, pakai senyum-senyum. Ke istri pakai, weh, tolong ambilin air minum, pakai weh. Kan kurang ajar namanya. Mending ada tolongnya, weh, ambilin air minum gitu. Tapi kayak orang, mbak, tolong mbak ambilin air minum, ke istri orang. Coba kalau di toko, di warung, kita lagi makan, teh, tolong teh, ambilin air minum, tolong, minta air minum, begitu di depan kita, makasih ya teh, ke istrinya enggak ada, weh tolong minum, ambilin, tahu, ambil lagi makan, dan ambilin air minum, bisa saja begitu pak. Nah ini enggak ma'ruf, ini enggak boleh begini pak. Yang dituntut siapa? Suami nih, yang diminta itu suami. Itu tidak boleh begitu, itu ya, Masya Allah. Jadi tidak boleh kemudian kita tidak mesra, tidak akrab, gitu ya. Tidak akrab. Bagaimana kemudian istri akan merasa akrab dengan kita kalau kita tidak mengakrabkan diri dengan istri? Kita lebih senanglah curhat ke orang daripada ke istri kita. Maka Pak, ini saran untuk yang kemudian sudah punya istri. Kalau antum malam terus kemudian ketemu istri dan lagi ada hasrat untuk berhubungan, jangan langsung Pak. Ngobrol dulu manis-manis sama istri Pak, ngobrol apapun, sampai hal yang sepele obrolkanlah dengan istri. Ya. Ini dekat-dekat istri kalau lagi butuh aja enggak boleh, gitu ya. Enggak boleh. Gitu. Kenapa? Karena perintahnya adalah al-usyrah, pergaulan yang maknanya adalah al-mukhato'ah wal mumazzajah, gitu ya. Artinya atau maknanya adalah berinteraksi atau bercampur, bergaul dengan cara yang penuh dengan kedekatan, keakraban, dengan kasih sayang, bahasanya begitu. Itu ya. Itu. Kalau yang belum punya istri ya dengan ibunya, tapi bukan berarti dalam konteks yang negatif, gitu ya. Harus ma'ruf dengan ibunya, karena kema'rufan laki-laki kita sebagai laki-laki tetap surganya ada di ibu, ingat toh? Tapi istri itu surganya di kita, ingat, gitu ya. Maka kita tetap berbuat ma'ruf kepada ibu kita. Kenapa kita memperlakukan istri kita seperti itu? Harus baik, harus penuh dengan kemesraan, penuh dengan tanggung jawab. Karena istri kita itu akan menjadi tempat surga bagi anak-anak laki-lakinya, gitu. Ya biar dia menjadi surga yang sempurna bagi anak laki-lakinya, maka perlakukan surga itu dengan baik. Karena bersemayannya surga anak laki-laki itu di telapak kaki ibunya. Maka jaga surga itu untuk anak-anak kita. Ya, jaga surga itu untuk anak-anak kita. Di mana? Di ibunya. Ingat, ibunya maksudnya istri kita. Maka wajar kalau kita kemudian harus berbuat ma'ruf kepada istri, Pak. Itu ya. Karena tempat bersemayamnya surga. Ini kata kiasan dari Allah, tapi maknanya luar biasa. Begitu murahnya surga, itu taruh di telapak kaki, Pak. Itu ya. Orang kalau ditabok kakinya, bercanda dicubit kakinya, mungkin tidak jadi masalah. Coba antum bercanda sama bos, tampilin kepalanya, marah dia. Tapi kalau cubit kakinya nggak marah dia. Kenapa? Karena kehormatannya ada di kepala. Rupanya enggak. Kalau bagi ibu-ibu, kepala itu nggak ada artinya, justru kaki punya arti. Saking sepeleknya, maka surga diletakkan oleh Allah di bawah telapak kaki ibunya. Kita sebagai orang yang memiliki istri, dan istri kita sebagai naungan bagi surga untuk anak laki-lakinya, maka perlakukan naungan surga untuk anak-anak kita itu dengan baik. Gitu ya. Jangan tahu ini naungan surga, antum ke istri main plaza, main bentak, kesian. Dia adalah surga untuk anak-anak kita. Kok surga dia berlakukan begitu? Antum berarti tidak menghargai surga. Gitu ya. Itu kata kiasan, ya, maknanya seperti itu. Bukan makna mutlak, tetapi kata kiasan. Kenapa? Karena memiliki ungkapan yang sangat luar biasa sekali. Asyarahu mu'asyara'ah, bergaul dengan secara akrab.
gitu ya, dengan akrab. Kalau orang akrab itu seperti apa coba? Ya akrab, dia bukan tidak kemudian ada segan-segan lagi untuk meminta sesuatu, untuk berbicara yang halnya sepele, bahkan untuk berbicara yang terkait dengan sangat pribadi pun dia omongkan. Kalau kemarin kita berbicara kemudian kalau kita sudah memahami istri itu, ya, sampai apa? Sampai tahu bagaimana kemudian saatnya dia kemudian kapan bulan, kapan selesainya, itu kita udah harus tahu, Pak. Anda belajar itu dari SD, sudah diajarin di kitab kuning itu bagaimana memahami seorang perempuan itu begitu. Siapa yang tahu jadwal istrinya bulan? Saya tahu kalau dia lagi nggak mau berarti lagi datang, enggak, maksudnya tanggalnya, begitu. Tanggalnya. Itu. Kalau sampai seperti itu berarti antum benar apa? Membina istri antum dengan baik. Ya. Itu ya. Lalu kemudian ta'asyara'a al-qawam wa tasyara'u, suatu kaum saling bergaul di antara mereka secara akrab. Ya, maksudnya ini kiasan juga. Maksudnya suatu kaum itu ya antara laki-laki dan suami di dalam rumah. Ya, itu kemudian kita bergaul secara akrab. Tidak boleh tidak, ya. Keakraban suami istri itu harus terjalin. Jangan sampai kita menjadi apa? Istri itu justru ringem ada kita, begitu. Ya, kalau ringem ada kita berarti ada sesuatu. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai kita ringem dengan istri kita, berarti ada sesuatu. Kalau kita ringem dengan istri kita berarti kita menjadikan diri kita itu untuk tidak istri kita tuh ringem dengan kita. Itu ya. Tuh, maka kemudian selanjutnya yaitu kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar para suami bersahabat secara baik dengan istri-istri mereka. Ya harus bersahabat, Pak. Kita harus akrab dengan istri. Jangan sampai keinginan yang ada yang paling dalam di istri itu kita sampai nggak tahu. Masalah-masalah istri sampai kita nggak tahu, ya. Masalah ngurus anak terus kemudian kita sampai tidak tahu saking sibuknya kerja. Jangan sampai tidak tahu, harus tahu. Maka semalam saya tanyakan, ke pasar itu kewajiban istri apa kewajiban suami? Ya, Pak ya. Ke pasar itu kewajiban istri apa suami? Ya. Ke pasar kewajiban istri apa suami? Hah? Suami. Antum belum nikah tapi kok tahu? Ya, rupanya istri itu urusan internal, Pak. Kalau eksternal itu urusan laki-laki. Eksternal itu maksudnya kalau urusan luar rumah itu laki-laki. Buang sampah ke pasar itu urusannya laki-laki. Ingat ya. Tapi kalau di dalam rumah itu urusan perempuan. Berarti wajar kalau kemudian boleh laki-laki itu membantu istrinya untuk ke pasar. Karena hakikatnya keluar rumah itu adalah kewajibannya suami. Kalau pacak semalam saya bilang, istri itu mau makan tinggal ambil lada, mau minum tinggal ambil lada. Tapi kan tidak seperti itu, gitu ya. Tapi kan tidak seperti itu. Kenapa? Karena keluar rumah itu adalah kewajiban suami, itu ya. Jadi jangan heran kalau ada bapak-bapak kemudian ke pasar, lebay katanya, takut sama istrinya. Jangan, Pak. Itu lagi kemudian bukti bahwa dia itu lagi memberikan kasih sayangnya kepada istrinya. Gitu. Kalau terjadi apa-apa di luar, siapa yang ditanya? Siapa yang bisa ngejamin? Ya kalau laki-laki wajar kalau terjadi apa-apa di luar, karena memang kerjaan suami itu di luar rumah. Begitu. Tetapi mendidik, ingat toh, tetapi mendidik itu adalah laki-laki, suami. Maka di dalam Al-Qur'an sedikit sekali untuk kemudian ibu itu mendidik anaknya. Ada tetapi tidak banyak. Justru malah kemudian suami atau bapaknya yang lebih banyak mendidik anak-anaknya. Kalau anak dekat sama ibunya wajar, karena 9 bulan itu udah digendong kemana-mana. Lalu kemudian lahir, wajar kalau dia kemudian sampai gede dekat sama ibunya. Tapi ada anak itu yang jauh dari ibunya, dari bapaknya. Ada, itu ya. Karena jarang sekali kemudian bapaknya itu kemudian berinteraksi dengan anak-anaknya. Maka mulai sekarang antum yang sudah hamil, istrinya lagi hamil, ajak ngomong, Pak, perutnya, Pak. Ajak ngomong. Secara psikologi mungkin kita tidak ngerti, tapi itulah belayan perut ke istri saat lagi hamil. Sentuhan kita ke istri saat hamil di perutnya itu adalah
secara psikologi memberikan kasih sayang kepada anak yang masih dijanin. Kalau istri mah tiap saat ngelus-ngelus perut, Pak. Ya, ngelus perut. Kalau kita kan jarang. Gitu ya. Kita kan jarang. Maka kemudian begitu lahir insya Allah dia dekat. Maka jangan semuanya diserahkan kepada mertua. Ya enggak tak? Jangan semuanya diserahkan kepada mertua. Kalau bisa ambil bagian, sini hari-hari saya sendiri yang nyuci. Karena pendidikan yang pertama kali akan kita berikan adalah bapaknya, jangan sampai emak daripada emak kita. Jangan. Tapi bapaknya yang akan memberikan pendidikan pertama. Begitu keluar di azani, kan berarti siapa memberikan pendidikan? Bapaknya memperkenalkan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu besar, Allahu Akbar. Itu kan jadi bapaknya. Itu tambahan saja. Maka kemudian supaya pergaulan dan persahabatan mereka satu sama lain berlangsung secara sempurna, ya, persahabatan semacam ini akan lebih menenteramkan jiwa dan kemudian membahagiakan kehidupan, ya. Antum kalau kepengen bahagia, Pak, jangan keras hatinya di hadapan istri, ya. Kecuali istri bermaksiat karena Allah. Tapi kalau kemudian istri antum masak tidak nyaman, antum jangan masem mukanya, jangan ngeruce, ndak pacak masak di rumah gawe misal begitu, ndak boleh, karena bukan kewajiban dia untuk kemudian masak, ya. Dan dia lagi tidak bermaksiat, ingat tak? Dia buat kopi ndak becus, dia lagi tidak bermaksiat, itu ya, lagi tidak bermaksiat. Lalu antum kemudian marahin, antum yang salah, antum yang bermaksiat, kan begitu, itu ya. Maka jangan. Nah, maka pergaulan yang seperti itu akan jadi akrab kalau kita menunjukkan kasih sayangnya ke istri. Kalau kita menjadi suami itu suami yang lembut, Pak. Cobalah antum, percaya ndak, antum itu biasanya kalau dengan perempuan lain itu lembut, Pak. Ngomong hati-hati, takut kesinggung. Kalau sama istri ceplas-ceplos ngomongnya, blebop. Itu kan. Kalau seperti itu, yuk kita bercermin, kita berubah. Kita berubah sebelum kita nyesel, Pak. Maka ada cerita dari kawan kita sendiri, satu rekan ngaji. Nah, dia berwasiat, mungkin ada Pak Manto. Mumpung istri K masih ada, demi Allah kata dia, berbuat baiklah sama istri sebaik semaksimal mungkin katanya kan. Saya itu masih mending istri sakit ada di samping saya daripada istri terus meninggal tidak ada lagi. Masih mending saya ngurus istri meskipun sakit gitu. Tidak bisa ngapa-ngapain saya ngurusnya. Sebelum kemudian dia tidak ada. Kalau kemudian dia tidak ada, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sepinya luar biasa hidup ini. Payahnya luar biasa hidup ini. Meskipun dia sakit, along sakit tapi ade. Nah, terbayang enggak? Sampai ngomong seperti itu. Maka kalaupun ada istri kita sekarang, Pak, manfaatkan benar-benar, eksploitasi maksimal mungkin begitu. Tunjukkan kasih sayang kita betul-betul kasih sayang yang luar biasa. Kalau antum kemudian tiba-tiba pulang dari kajian senyum-senyum, mulai mesrah ngomongnya, paling dia agak heran dikit dan begitu. Nggak jadi masalah meskipun heran, ya kan? Meskipun heran nggak jadi masalah. Nanti justru akan keterbiasaan dengan seperti itu. Anggap kita itu pertama kali kenal dengan istri kita seperti apa? Waktu kita baru kenal dengan istri itu seperti apa, Pak? Kentut saja, Pak, malu, bener gak? Sampai kemudian bunyinya kecil saking ditahannya. Sekarang Pak antum lojo, Pak, dia lagi makan tidak peduli, berbot keluar, suruh siapa makan sini, orang lagi mules perutnya. Saking apanya? Saking kita itu sudah mulai hilang rasa kasih sayang sama istri, Pak. Hargai istri itu, Pak. Kasihan, dia adalah rahim untuk mengeluarkan daripada keturunan-keturunan kita, Pak. Ya. Jadi jangan seperti itu. Ya, jadi pulang dari sini mulai, Mi permisi dulu, mau kemana? Mau buang angin. Kok tumben-tumben itu biasanya main brodol aja gitu. Bisa dulu bentar itu. Iya kan? Biasanya brodol aja gitu. Kenapa? Karena kita mulai, yuk kita tunjukkan kalau kita itu cari ilmu dan ilmu kita itu bermanfaat, tunjukkan. Inilah kesempatan kita untuk praktek, Pak. Ya, untuk praktek. Karena apa? Karena yang sudah punya istri maksudnya bisa praktek. Ya, antum bisa praktek pulang ke rumah langsung berbuat baik. Sekali lagi di pembukaan kajian kitab ini, meskipun tidak ideal, Pak, antum pulang itu kepenginnya begini, kepenginnya, rupanya lihat faktanya modelnya begini, ada susah bener bawahnya, nahan hati, tidak jadi masalah.
terus berjuang, Pak. Allah tahu perjuangan kita itu untuk kemudian merubah diri kita dan merubah keluarga. Kalau kemudian kita pulang hanya diuji sama istri lagi ngeruce, lalu kita kemudian berbalik ngeruce, kalah kita berarti dengan ilmu. Ya, kalah dengan keadaan. Kalau istri ngeruce dengerin dulu, Pak, lalu ngeruce. Kalau bila perlu satu, Pak, anak ajarin untuk antum kalau istrinya ngeruce satu, biar dia itu enggak ngeruce lagi. Lihat muka, Pak. Antum diam, liatin terus saja muka. Jangan berkedip, liatin saja. Itu ya, liatin saja. Itu paling dia malu sendiri. Itu kan. Apa lihat-lihat paling begitu. Kalau sampai ngomongku colok mata, wah itu kasar bener itu sih istri. Begitu ya. Nah, kalau seperti itu baru kita ngomong, enggak boleh seperti itu. Itu ya. Kalau terkait dengan kekasaran baru kita ngomong enggak boleh seperti itu. Itu ya. Itu pun enggak boleh main tangan. Itu ya. Karena dia bermaksiat ke Allah tapi belum sampai derajat yang tinggi maksiatnya. Maka kita dengan lisan. Itu. Awas, ingat, pulang ini tidak seideal yang kita ceritakan. Ingat ya. Karena biasanya kita itu pengen instan, pulang juga sama, mindset istri itu sama begitu kan. Bisa lemah lembut, bisa mesra. Lawang kita dari berapa tahun kemarin nikah, tidak pernah kita ngajarin istri tentang kasih sayang dengan lemah lembut. Tiba-tiba kita cuma 2 jam ngaji, kepengen istri tiba jadi lemah lembut. Kita dulu, Pak, prosesnya panjang gitu. Prosesnya panjang. Antum banyaklah kemudian beristighfar untuk kemudian menjadikan diri itu yang terbaik. Kepengen tidak gampang marah, hatinya lembut, sebut ya Latif. Ya Latif, biar lembut hatinya. Gitu ya. Itu lalu kemudian pergaulan suami terhadap istri itu merupakan tambahan atas kewajiban memenuhi hak istri. Ingat yang diminta itu kita harus menunaikan kewajiban. Ya, pergaulan suami terhadap istri itu merupakan tambahan atas kewajiban. Ingat tak? Tambahan atas kewajiban memenuhi hak-hak istri. Gitu. Jadi wajib kita memenuhi hak istri itu bergaul dengan baik, gitu maksudnya. Ya, kewajiban tambahan untuk bergaul dengan baik dengan istri. Ya. Yang dituntut siapa sekali lagi? Pergaulan suami terhadap istri merupakan tambahan atas kewajiban memenuhi hak-hak istri. Berarti yang dituntut suami. Untuk apa? Memenuhi haknya istri. Berarti kita menunaikan kewajiban kita. Itu ya. Ingat tak? Di sini bahasanya istri begitu. Karena kita pemimpin, Pak. Ya, kita pemimpin. Sehebat apapun istri kita, dengan ilmu yang setinggi apapun, kalau memang dasar kita tidak mau berubah di dalam agama untuk baik, maka kasihan istri kita. Ya, kalau memang dasar kita itu tidak mau berkasih sayang dengan suami, maka kasihan istri kita. Iya, istri kita kasihan kalau istri kita tuh ilmunya tinggi, ya tak? Tinggi. Dia kepengen ideal dengan buku ini, tapi kita sebagai suami tidak mau berubah, istri kita yang kasihan. Kenapa? Karena istri itu justru malah akan terpengaruh dengan kekasaran kita. Karena kita sebagai qawam, pemimpin, istri itu ngikut, kita itu nahkodanya, itu. Tetapi ingat, sehebat apapun istri ilmunya, kalau suaminya kemudian baik, ya, maka dia akan luruhkan keilmuannya untuk kemudian tunduk patuh kepada suaminya. Kalau suaminya baik di dalam agama, itu. Ya, maka ayo kita sama-sama belajar. Bukan berarti yang ngomong ini ideal, sempurna, enggak. Namanya perempuan itu tulang rusuk, Pak. Keras terkadang. Tetapi bagaimana cara kita untuk kemudian melembutkannya, gitu ya. Nak direbus tambah sendok, nak direbus tambah apa pepaya, terserah, biar lembut, Pak. Ya. Biar lembut itu bagaimana caranya? Tentu enggak sebentar, Pak. Antum kalau ngerebus daging sapi umur 15 tahun, enggak cukup sejam, 2 jam, 3 jam, Pak. Ya. Harus berjam-jam, keras. Apa namanya itu, serot. Nah, bahasa kita tuh serot. Ya, istri antum yang sudah 10 tahun hidup dengan kita, dengan didikan kita yang keras, dengan didikan kita yang kadang-kadang omongan kasar, tiba-tiba mau diajak lembut, tidak cukup sebulan 2 bulan, apalagi cuma 2 jam, tidak cukup. Berarti apa? Harus kemudian terus kita itu memberikan yang terbaik dulu kepada istri, maka dia akan ngikut kelak. Oh bener, ini suamiku berubah, begitu loh. Kelak jangan-jangan pas ngaji baik pulang lembut, besok-besok enggak lagi. Nah, itu jangan, gitu ya.
Panjang, butuh waktu yang panjang. 10 tahun dididik istri kita dengan kecuekan kita. Dididik dengan didikan kita dulu dengan ibu bapak kita yang memang zamannya begitu. Lalu kita didik istri dengan cara seperti itu, pokoknya harus patuh. Nah, enggak baca. Setiap kata-kata kita itu pokoknya harus dituruti. Setiap kata-kata kita itu perintah bagi istri dan anak-anak kita, tidak boleh. Tetapi setiap kata-kata kita itu penuh dengan kemesraan, penuh dengan kesadaran. Maka istri melakukan kebaikan itu karena kesadaran, bukan karena takutnya kepada kita. Anak-anak kita melakukan sesuatu itu dengan kesadaran, bukan karena garangnya kita, bukan karena sapu akan melayang atau tangan akan melayang, enggak. Itu ya. Maka kemudian yakni hendaknya suami tidak bermuka masam di hadapan istri tanpa ada kesalahan dari istri. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan secara hukum syara, itu ya, secara syariat Islam. Ya. Hendaknya suami senantiasa berlemah lembut. Ya, dengan apa? Dalam tutur katanya. Ingat toh, lemah lembut itu bukan cuma sikap saja, tutur katanya. Lalu kemudian sikapnya tidak keras dan kasar. Lalu yang paling menyakitkan hati seorang wanita adalah kecenderungan kita itu dengan perempuan lain. Ya, itu paling menyakitkan, Pak. Ya, paling menyakitkan seorang suami itu kecenderungan dengan wanita lain. Antum ceritakan kawan antum yang perempuan di hadapan istri, dengar istri tapi nyep-nyep rasa. Nggak, tapi nyep-nyep, Pak. Gitu ya, tapi sakit dia. Itu. Maka jangan ceritakan sedikit pun terkait dengan urusan kantor yang ada wanita di sana. Itu ya, yang ada wanita. Wah, si fulani misalkan, oh, tadi baik bener mi nyiapin ku makan, padahal ku udah minta, sakit hati dia, Bang. Ya, ya. Sampai kemudian air minum dibuatin es teh kesenangan Abi, dibuatin sama si fulani. Dia dengar tapi sakit, Pak. Ya. Tapi kalau istri yang bijaksana, jadikan madunya jos, merdeka katanya. Jadikan pembantu dulu. Oh, jadikan pembantu dulu. Wah, iya kan? Itu. Jadi jangan sesekali siapapun apapun, sampai kemudian adik daripada istri-istri kita itu, misalkan istri kita punya adik, diceritakan kebaikannya kepada, jangan. Ya. Sama kayak antum membanding-bandingkan anak antum dengan anak orang lain, jangan. Tidak boleh. Antum bandingkan istri antum dengan istri orang. Kawanku di kantor misalkan, namanya si fulan, itu istrinya Mimi kata dia. Ngapa? Tiap pagi bekelin nasi untuk suaminya. Nah, itu kan ngebandingin. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Kalau memang minta dibekelin, ngomong begitu loh, langsung begitu. Itu lebih enak daripada sakit tapi pelan-pelan sakitnya. Ngomong saja, Mi tolong bekelin. Nah, begitu, nggak perlu pakai cerita yang seperti itu, malah nggak bermanfaat. Itu ya, malah nggak bermanfaat. Kenapa? Karena itu urusan yang kemudian bisa dilakukan begitu. Nggak perlu pakai perbandingan. Nah, begitu sama juga dengan anak nggak perlu pakai perbandingan. Adik tidak kayak sepupu misalkan abang bisa gini bisa gitu. Jangan, Pak. Lemah mentalnya kalau begitu. Itu ya, maka menjadi penting untuk kemudian kita seorang suami yang kemudian harus bergaul secara lemah lembut dengan istri-istri antum, istri kita, bukan istri antum tapi istri kita semua, begitu. Istri antum sendiri-sendiri ya, istri aneh maksudnya begitu ya. Itu ada yang mau didiskusikan dulu, silakan, enggak apa-apa. Ini juga minum dulu. Bismillah. Semut. Mudah besar. Asam. Asam semutnya. Nya bendol buntut kan. Wow, manis ya. Ada yang mau diskusikan? Silakan. Kena hantu pantai katanya. Tadi di rumah biasa. Iya, Pak. Kali pulang dari sini. Dan seorang suami itu jangan berat tangan, Pak, tapi harus ringan tangan kalau di rumah ya. Ya.
Ringan tangan dalam artian bukan kasar ke suami, ke istri, tapi ringan tangan tuh kalau kita bisa melakukan sendiri, lakukan sendiri, Pak. Ya, lakukan sendiri. Gitu. Kami pribadi setiap kali mau kerja dakwah itu saya urusan rumah itu harus beres dulu. Termasuk istri puasa saya sudah siapkan dulu bukanya. Mi mau buka apa? Pempek aja Bi. Padahal cuma ngomong aja pempek aja Bi. Ada di kulkas. Tinggal turun aja ke bawah terus digoreng. Jadi enggak usah ngomong mau digorengin, enggak usah. Kita ambil, kita gorengin, taruh di piring. Maka saya sering bilang, kalau ada istri itu enggak suka minum susu, enggak mau dia minum susu misalkan begitu, enggak mau minum susu. Nah, terus apa lagi? Enggak mau minum obat. Biasanya kan begitu. Karena di gadisnya enggak pernah minum obat. Pak, bukan enggak mau. Karena dulu itu nggak ada yang buatin, nggak mungkin emaknya buatin terus. Maka antum sebagai suami buatin, tungguin dia minum, ya, tungguin dia minum. Ini pengalaman ini pribadi. Istri saya itu sama, minum susu itu kayak minum jamu pakai pincet hidungnya, gitu ya. Sekarang setelah kemudian terus dibuatin, ya buat enak aja minum susu, minum apalagi minum kopi, tidak pernah minum kopi. Sekarang malas join minum kopinya, itu. Jadi tidak ada sebenarnya kemudian tidak bisa minum susu, tidak mungkin tidak bisa air kok isinya begitu loh, ya kan? Tidak bisa terus kemudian mual muntah itu kan karena tidak terbiasa saja. Gitu. Nanti lama-lama juga terbiasa bisa. Kenapa? Karena ada yang memperhatikan, gitu ya. Antum buat itu Pak, jangan kemudian dibuatin susu ditinggal pergi nih minum, pergi, jangan begitu. Bukan ngasih ayam Pak, tungguin Pak. Percaya atau tidak, antum ngasih makan ayam saja ditungguin, liatin ayamnya. Kalau antum ngelihat ayam, ayam tuh ngelihat antum, ayam tuh merekitanya. Beda. Makanya buatin susu tuh dengan kasih sayang, sekaligus dia tuh kemudian minum, yuk minum. Temenin ku minum. Nah, temenin minum Pak. Gitu ya, temenin minum. Nah, ini masih manten baru jadi ditemenin minum. Besok-besok enggak, kalau udah agak lama dikit makan, kemana dia, kemana aku makan. Nah, jangan begitu, gitu ya. Jangan begitu. Keakraban suami istri itu jangan sampai putus termakan oleh waktu, gitu ya. Termakan oleh masa itu jangan. Itu silakan kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Ini berbicara tentang suami istri itu asik dan lucu, ketawa sendiri. Kenapa? Karena ya sudah kita rasakan begitu ya. Sudah kita rasakan yang ideal-ideal itu kayaknya cemana begitu. Masya Allah begitu. Kayaknya lucu, tapi demi Allah lucu ketawanya antum suami istri itu enak. Pahala, gitu ya. Pahala Pak, antum ketawa sama orang lain cekak-cekik dosa Pak. Maksudnya perempuan lain itu dosa, bukan pahala. Ketawanya antum sama istri, bercandanya antum sama istri pahala. Gitu. Jadi raihlah pahala sebanyak-banyak mungkin. Makin banyak bercanda, makin banyak pahala. Makin tiap malam bercanda, makin banyak pahala. Yang kasihan yang jauh udah baca bercanda. Ketawa. Hah? Oh, video call. Sayang enggak baca ditransfer. Kalau baca ditransfer. Pahala online sih udah. Masya Allah. Itu ya. Jadi begitu Pak. Makin antum sering bercanda pahala, cuit dikit pahala. Pegangnya antum dengan istri itu setan marah Pak. Nangis. Begitu ya. Itu. Maka godaan terbesar kalau orang mau nikah itu adalah fitnah, karena senang setan itu fitnah orang. Itu ya. Maka ya itulah. Itu ya. Maka sama juga. Godaan terbesar orang masih bujang kalau menikah. Biasanya setan itu akan memberikan gambaran nanti kalau nikah mau apa, makannya apa, tinggalnya di mana. Biasanya begitu. Kayaknya udah bisalah, kasihan ibu kalau nikah. Biasanya begitu, itu godaan setan Pak. Itu godaan setan. Mungkin yang sudah nikah, oh iya juga lupanya kenapa nggak dari dulu begitu kan? Iya kan? Ulah nikah ya biasa baik, nggak ada yang berubah, malah lebih nikmat hidup, lebih tenang, badan makin sehat ya kan, makin gemuk. Iya kan? Iya. Kata orang itu cocok. Masya Allah. Ya silakan kalau ada yang mau dibahas. Masya Allah. Nyesel ya tapi memang Allah begitu ya. Maha luar biasa. Silakan. Belum daftar. Tiga berempat lah, yang belum. Tuh 2, 3, 4 apa 5? 5.
Masya Allah, yo silakan. Silakan. Ya, kalau tidak ada lanjut, Mas, baca Mas. Rasulullah SAW telah berpesan pada kaum pria tentang urusan kaum wanita. Imam Muslim dalam sahihnya telah meriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam khutbah beliau pas haji wada, fattaqullah finna si'i fa innakum agastumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujuhunna bi kalimatillah walakum alaihinna an la yutina fursakum ahadan takruhunnahu fa in fa'alna nadzalika fadribuhunna dorban ghaira muharrihin walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan kaum wanita, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat dari Allah, dan kalian pun telah mewajibkan kemaluan mereka halal bagi kalian dengan kalimat Allah. Kalian memiliki hak atas istri-istri kalian agar mereka tidak memasukkan ke tempat tidur kalian seorang pun yang tidak kalian sukai. Jika mereka melakukan tindakan itu, pukullah mereka dengan pukul yang tidak kuat, tidak menyakitkan, meninggalkan bekas. Sebaliknya, mereka pun memiliki hak terhadap kalian untuk mendapatkan rezeki dan pakaian atau nafkah mereka menurut cara yang ma'ruf. Diriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, khairukum bi ahlihi wa anna khairukum bi ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarga istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik dari kalian terhadap keluarga istriku. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari jalur Aisyah radhiyallahu anhu. Juga diriwayatkan bahwa Nabi SAW bergaul secara indah dan bersenda gurau dengan istri-istri beliau, senantiasa bersikap lemah lembut kepada mereka, sering membuat mereka tertawa, dan bahkan beliau pernah berlomba, yakni lari, dengan Aisyah radhiyallahu anhu ummul mukminin untuk memperlihatkan kasih sayang kepadanya dengan cara seperti itu. Aisyah radhiyallahu anhu pernah menuturkan, sabakanni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu wa dzalika qabla an ahmila lamma summa sabaqtuhu ba'da hamaltu lahu ma fasabaqani faqala hadhihi tilka. Rasulullah SAW pernah mengajakku berlomba lari, maka aku pun berhasil mendahului beliau itu sebelum badanku gemuk. Lalu aku mengajak beliau berlomba lari setelah aku gemuk, maka beliau berhasil mendahuliku. Lalu beliau bersabda, ini untuk membalas kekalahanku waktu itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Rasulullah SAW setelah usai menunaikan sholat Isya biasa masuk ke rumahnya. Beliau lantas bersenda gurau beberapa saat bersama keluarganya untuk menghibur mereka dengan beliau tidur. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah berkata, hiya rukum lisan binasa iklim. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik pelakunya kepada istri-istrinya. Semua yang dipaparkan di atas Cukup sampai situ. Ya, kita lanjut. Kemudian waqad wasiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kemudian berwasiat rajula bin nisa'i
wa riwayah Muslim. Jadi berpesan kepada kaum pria. Nah, ini pesannya untuk kaum pria, bukan untuk ibu-ibu, bukan untuk perempuan, tapi untuk kaum wanita. Ya, dari riwayat Muslim dalam sahihnya telah diriwayatkan dari Jabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam khutbahnya beliau pada saat haji wada. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi yaitu fattaqullaha fin nisa'i fa innakum, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Dalam urusan wanita ini disuruh bertakwa dalam urusan wanita. Ya. Jadi kita sebagai laki-laki diperintahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertakwa kepada Allah dalam urusan wanita. Ahadtumuhunna bil makna billah. Nah, maksudnya adalah kemudian karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kita itu mengambil perempuan atau mengambil seorang wanita menjadikan istri kita itu, ya, sesungguhnya itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah. Gitu ya. Jadi amanat yang kemudian kita ambil. Amanah yang tadinya bukan diamanahi ke kita tapi kita ambil. Ya. Maka amanah itu berlimpah atau menjadi amanah kita. Tadinya kan istri itu tanggungan daripada seorang wanita itu adalah tanggungan daripada ibu bapaknya. Kalau kemudian kita mengambil anak perempuan daripada orang, maka kemudian amanah dan kewajibannya itu berpindah, yaitu kepada suaminya, kepada kita, itu ya. Maka berhati-hati, disuruh untuk kemudian bertakwa. Walakum alaihinna an la yu'tina furushakum wa ahada takrahuna, ya. Dan kalian pun telah menjadikan kemaluan mereka halal bagi kalian dengan kalimat Allah. Saat akad itu menggunakan kalimat Allah. Maka sebelum akad kadang-kadang kita bukan kadang-kadang, memang untuk kemudian bersyahadat di hadapan penghulu karena sesungguhnya Allah. Ya, kita mau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya kan? Dengan cara menyebut nama Allah, itu. Maka sayang, jangan dipelanya, Pak. Kalau kemudian sudah menjadi hak kita, menjadi kewajiban kita dan hak kita, kewajiban kita adalah hak istri kita, kewajiban istri adalah hak kita, maka kalau sudah demikian, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadi ladang pahala. Itu ya. Itu. Kenapa harus menjadi ladang pahala bagi kita yang kemudian saat mengambil amanatnya orang, yaitu orang tuanya, kemudian kita ambil. Karena setiap pertanggungjawaban atau setiap amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Itu. Sesungguhnya pertanggungjawaban yang paling nikmat ini adalah pertanggungjawaban kehidupan suami sama istri. Kalau si suami itu kemudian memiliki ilmu dalam mengolah keluarganya dengan tujuan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semalam sudah saya ceritakan, kalau dia kemudian seorang laki-laki kemudian memegang amanah untuk kemudian berbuat baik kepada Allah dan bertanggung jawab atas anak dan istrinya, maka saat dia akan membawa pulang minum ke rumah, dia akan berpikir dulu, apakah minumnya itu adalah halal ataukah haram. Kalau haram pasti dia tidak akan mau, karena kemudian sesungguhnya dia memberikan keharaman kepada anak-anak dan istrinya. Gitu. Itu hebatnya Islam, saking begitu sampai mengatur begitu ya. Kalau kemudian kita menginginkan terbaik kehidupan mereka, baik dunia ataupun akhirat, maka kita berpikir saat membawa nasi pulang ke rumah, apakah nasi ini menjadi halal, atau justru malah sebaliknya nasi ini haram, maka dibawa pulang menjadikan mereka kemudian neraka sama-sama kita. Maka berpikir, tidak jadi. Nah, begitu. Bukan kenikmatan sesaat, saat kemudian kita punya uang banyak, bawa pulang ke rumah yang hasilnya mungkin tidak halal. Saat itu dia senang, dia bahagia, dia gembira, tetapi dia akan menuntut akan hak yang halal bagi kita, bagi mereka dari kita.
gitu ya. Hati-hati. Jadi harus berpikir dulu. Yang subhat saja kita harus berpikir 10 kali. Apalagi yang haram, yang jelas-jelas keharamannya. Gitu ya. Yang subhat saja berpikir, apalagi yang haram, Pak. Gitu ya. Apalagi yang haram. Maka kemudian kita harus pandai untuk kemudian menghantarkan istri, anak, sampai kemudian pertanggungjawaban kita di hadapan Allah menjadi pertanggungjawaban yang terbaik. Ya, bagaimana tidak? Ya. Saat kemudian mereka menuntut, kenapa aku harus masuk neraka? Kenapa aku kemudian harus diberikan tempat yang terburuk dari Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya aku punya suami, punya bapak yang begini dan begitu. Maka kita tidak bisa, Pak, untuk kemudian masuk surga. Jangankan seperti itu, kalau kita nyari ilmu lalu kemudian ilmu itu tidak diterapkan di dalam rumah, kita akan jauh lebih banyak tuntutannya di hadapan Allah. Itu ya. Kita nyari ilmu sibuk, istri kita lupa, anak kita lupa, dan dititipkan di titipan yang terbaik ya, dalam hal agama maksudnya. Itu. Maka didik anak istri kita dengan agama, Pak. Gitu ya. Ya. Lalu kemudian fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghaira mubarhin ya. Kalian memiliki hak atas kemudian istri-istri kalian agar mereka tidak memasukkan ke tempat tidur kalian adalah seorang yang kemudian bukan dari kalian ya, yang tidak kalian sukai ya, itu. Maka kalau ini nyambung, kenapa baginda Nabi kemudian sampai menikah dengan anak sahabatnya gitu ya, menikah dengan anak sahabatnya siapa? Abu Bakar. Anaknya siapa? Aisyah. Dinikahi sama baginda Nabi dalam usia yang masih belia, 7 tahun dinikahkan kepada baginda Nabi. Tetapi 7 tahun itu nggak langsung serta-merta hidup bersama-sama, Pak. Kalau orang kemudian mau menjelekkan baginda Nabi, maka dia akan mengatakan baginda Nabi umur 7 tahun hidup atau nikah dengan orang 7 tahun lalu kemudian dia hidup bersama-sama. Enggak, belum. Nanti setelah Aisyah balik, masuk 9-10 tahun, maka kemudian baru hidup sama-sama. Apa tujuannya? Itu ada tujuannya, Pak. Tujuannya saat baginda Nabi menemui Abu Bakar ya, itu tidak ngantol. Kenapa tidak ngantol? Nggak ada yang bukan mahram di dalamnya. Anaknya menjadi mahram dia, ketemu mertuanya ya mertua yang kemudian tidak bisa dinikahi, kan begitu. Itu hebatnya, karena ada visi setiap kemudian beliau menikah dengan para wanita itu ada misi dakwah, bukan misi nafsu, bukan. Ya. Kalau misi nafsu mah kita, kalau baginda Nabi tidak, bukan misi nafsu, tetapi misi dakwah. Saat kemudian Abu Bakar pun sama ke rumahnya baginda Nabi, yang ditemui adalah baginda Nabi. Kalau andai kata istri baginda Nabi itu bukan anak daripada Abu Bakar, tidak bisa ketemu. Itu. Tetapi begitu ketemu dengan baginda Nabi, bisa jadi ketemu dengan istrinya juga, yang itu adalah anak daripada Abu Bakar itu sendiri. Iya kan? Kalau kemudian istrinya itu adalah bukan anaknya, tidak pacak Abu Bakar itu koordinasi dakwah masuk ke dalam rumah baginda Nabi. Gitu ya. Jadi itu visi dakwanya. Itu. Visi untuk kemudian mengemban dakwah, bukan sembarang. Termasuk dengan istri-istrinya yang lain. Ya, termasuk dengan istri-istrinya yang lain, itu ya. Termasuk dengan banyak istri Nabi yang diceritakan di dalam situ ada 9 ya. Termasuk dengan mantan istri daripada anak angkatnya, itu ya. Anak angkatnya dinikahkan dengan seorang wanita lalu kemudian diceraikan untuk kemudian setelahnya dinikahi oleh baginda Nabi. Itu ada visinya yang kemudian keluar dalil di sana, gitu loh. Keluar dalil di sana. Kalau di Sungai Liat malah dipraktekkan, ada yang praktek begitu ya. Ya, pacarnya anaknya dihajar sama bapaknya, begitu enggak. Halal kalau belum dinikahi sama anaknya, atau kalau sudah diceraikan sama anaknya, begitu loh. Itu dalilnya. Kalau kemudian tidak begitu, orang takut ini mantan anak saya, dia nikah dengan anak saya misalkan, lalu kemudian tidak bisa nikah dengan kita. Bisa kalau kemudian diceraikan dulu. Itu ada visi dakwah sama syariat Islam sesungguhnya. Itu ya. Itu urusannya begitu.
walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswahunna bil ma'ruf. Itu. Ya, jika mereka kemudian melakukan tindakan itu, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak kuat, tidak menyakitkan. Sebaliknya mereka pun memiliki hak atas kalian untuk mendapatkan rizki dan pakaian atau nafkah mereka menurut apa yang dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf itu berarti halal. Itu. Jadi pakaian yang kita berikan ke istri itu adalah pakaian yang terbaik, yang halal, ya, yang wajib, ya. Itu halal, ma'ruf. Ma'ruf itu ya baik. Baik itu bukan sekedar halal, sudah melebihi dari itu. Thayyib, di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan ya ayuhan nas kullu, ya. Kullu itu bukan pakai kof, pakai kaf. Kalau kaf berarti makan. Nah, suruh apa? Makan yang ada di apa? Fil ardi halalan thayyibah. Suruh memakan apa yang ada di atas bumi halalan thayyibah. Halal dan thayyib, gitu. Halal saja tidak cukup rupanya, harus thayyib, gitu. Kalau ma'ruf baik saja nggak cukup kita berikan apa nasi baik, enggak, memang baik, nggak cukup baik, tapi harus halalan thayyibah. Kemarin kita juga sama cerita, apa yang nggak thayyib itu? Dia halal tapi tidak thayyib, ada enggak? Ada. Contoh, antum makan bakso, kalau di restoran-restoran Jakarta itu lagi ngetren, makan sup, ada sop apa sup sih bener? SO apa SU? Sop lah, gampangnya ada. Sop, nah, misalkan makan sop tetapi tempatnya kloset. Nah, coba antum bayangkan, makan sop tempatnya kloset. Apa yang terbayang antum pikir? Ini kloset loh. Kloset tahu enggak? Lubang WC itu loh. Itu. Ada yang begitu, ada Pak. Itu halal tapi tidak ma'ruf, maka tidak boleh dimakan. Kenapa kata Allah di dalam surat itu dikatakan, ya kan? Maka kemudian sesungguhnya apa hawa nafsu setan, ya memang hawa nafsu setan karena tren tadi tuh jadi keren, ya kan? Ya. Jadi apa? Sesuatu yang aneh menjadi baik, nah, begitulah kira-kira. Maka tidak boleh itu, Pak. Gitu ya. Maka tak boleh. Itu. Lalu kemudian diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau pernah bersabda, kemudian nih catatan yang paling luar biasa nih, hadis yang paling luar biasa. Kalau antum baik di orang lain itu kebaikan antum itu bohong. Kalau kita lihat daripada hadis ini, kenapa? Karena khairukum ahlihi. Ya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga atau pada istrinya. Orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang paling baik kepada istri atau pada keluarga. Ya. Berarti kalau ada orang baik kepada orang di luar, tidak baik sama keluarganya, bohong dia kebaikannya. Itu ya, bohong. Kok bisa berbuat baik dengan orang, dengan keluarga sendiri tidak baik? Sedangkan hadis mintanya begitu, kita baik dulu sama keluarga baru ke orang. Ya kan? Maka kalau kita kemudian berinfak itu urutannya kan ada ya. Siapa dulu? Keluarga dulu, ibnu sabil, masakin, baru orang yang kemudian apa namanya itu? Apa yang keluar di jalan Allah itu? Fisabilillah, dalam artian orang yang kemudian berdakwah tapi meninggalkan kampungnya. Itu. Jadi urutannya kan begitu. Siapa dulu yang paling dekat untuk kemudian kita berikan sedekah? Keluarga dulu, Pak. Siapa keluarga yang paling dekat di antara kita? Anak istri dulu, cukupi dulu mereka. Mereka belum cukup, kita mau ngasih sedekah orang lain. Boleh, boleh Pak. Jangan ngomong tidak boleh, boleh. Kalau apa? Istri itu ridho. Gitu ya. Setelah istri tercukupi, maka kemudian orang tua kita sebagai laki-laki. Nah, begitu. Maka kan porsinya jelas, gitu ya. 25%, fakir miskin 25% untuk ibu bapak kita. Gitu ya. Maka harus begitu. Maka kemudian wa anna khairukum ahliha, maka aku sesungguhnya orang yang paling baik kepada keluargaku atau istriku. Itu ya. Nah, kemudian diriwayatkan juga dari Nabi SAW bergaul secara indah dan bersenda gurau dengan istri. Ya, itu senantiasa kemudian baginda Nabi berlemah lembut
tadi sudah dibacakan. Lalu pernah baginda Nabi itu kemudian adu lari Pak dengan istrinya ya. Dengan istrinya ya Aisyah, itu nanti bisa dibaca sendiri. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Karena ini biasa disampaikan ya. Ada yang mau disampaikan? Didiskusikan, silakan. Ada? Ayo, kalau ada tanya, kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Sejam. Ya, monggo. Misalnya ada orang bercanda nih, misalnya bercanda kan ngomong sama kawannya, sama bapak bercanda, kalau istriku kayak ini cerai, kan ada yang dengar, itu sudah talak satu Ustaz. Ya, kalau untuk urusan bercanda itu cuma dua yang tidak boleh. Ya salah satunya adalah urusan kemudian masalah talak. Meskipun bercanda, candanya jadi itu talak satu, begitu. Maka bercanda yang tidak boleh untuk istri itu menganggap istri seperti ibu kita, itu udah boleh, itu ya, itu tidak boleh. Atau baliklah ke rumah, itu udah nggak boleh itu ya, itu tidak boleh. Itu atau kan kata dia kan tidak nurut ku talakku, jadi itu talaknya. Itu. Iya, talak satu itu jadi, maka tidak boleh ya. Jadi bercanda yang tidak boleh di dalam keluarga itu urusan talak, ya. Karena bercandanya talak itu bisa jadi. Jadi secara syariat itu bukan karena nggak ada saksi, tidak perlu ada saksi, tidak perlu ada saksi, gitu. Tidak perlu ada saksi, gitu. Ya jadi tidak boleh. Ya itu biasanya begitu tuh. Kalau orang lagi asik-asik bercanda akhirnya nyeletuk begitu, tidak boleh, jangan. Itu yang tidak boleh, gitu ya. Itu perlu diketahui itu untuk kita semua. Itu terutama yang nikah, yang sudah nikah, yang baru nikah, lagi asik-asik bercanda tiba-tiba kita menyamakan istri dengan ibu, itu tidak boleh. Itu ya. Dulu pernah kakak ipar mengatakan sama istrinya, "Kani persis kayak emakku lemot," misalnya. Nah, tidak boleh tuh. Kani persis kayak emakku lemot. Saya kayak emakku lemot pula sudah. Kebayang dah antum. Sudah ngomong cerita, tidak boleh itu bang, itu talak satu tuh kena tuh. Masa tidak boleh? Iyalah, tidak boleh. Ya, jadi jangan sampailah kita bercanda dengan hal yang begitu ya. Kalau kita punya, menyamakan istri dengan orang tua kita. Iya, maka dah halal jadinya kan, haram. Itu ya, maka itu yang tidak bolehnya adalah bercanda terkait dengan talak, menyamakan istri dengan ibu kita. Itu sudah tidak halal, haram malah kita berhubungan dengan istri kita, gitu ya. Kata-kata talak itu jangan sampai, jangankan bercanda ya, bercanda yang dalam konteks bercanda, semarah apapun antum jangan sampai keluar kata-kata itu, gitu ya. Kalau makanya diperintahkan kalaupun mau talak dengan cara yang ma'ruf, gitu. Jangan pas lagi emosi, karena lagi emosi ngomong, ku talak kan misalkan, karena lagi emosi, gitu. Rupanya habis ngomong itu beneran talak, nyesel pula. Nah itu yang biasanya yang terjadi itu begitu, gitu. Saat dia ngomong itu kadang-kadang iya ku hilap tadi, hilap terus, kan begitu. Sekarang ngomong hilap, tadi ngomong dah hilap, gitu. Ya boleh, itu ya. Monggo. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Insyaallah kita sambung minggu depan, kembali ke laptop di rumah nih. Ada malam minggu depan kembali ke laptop di rumah nih tiap malam minggu. Insyaallah. Insyaallah ana akhiri dengan doa kafaratul majlis dan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, astagfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.